Shalom Bapak Ibu Saudara, perkenalkan nama saya Mary Susanti, saya murid keris level 2. Saat ini saya akan memberikan kesaksian kesembuhan dari batu ginjal. Sejak saya berumur kira-kira 26 tahun, saya mengalami sakit perut yang begitu menyiksa. Jadi kalau tidur hadap ke kiri itu sakit, ke kanan sakit, terlentang sakit, bahkan tengkurap pun lebih sakit lagi. Akhirnya papa saya membawa saya ke dokter internis dan dokter internis mengatakan ada batu di ginjal saya. Tetapi setelah di USG, dokter itu tidak menemukan adanya batu, tapi dia yakin saya ada batu ginjal. Lalu dia memberikan saya obat-obatan untuk mengeluarkan batu itu. Singkat cerita, batu itu keluar dalam bentuk pasir. Setelah beberapa tahun kemudian, sakit yang sama timbul lagi. Belajar dari pengalaman yang lalu, saya kembali ke dokter dan diberikan obat dan batu itu keluar lagi dalam bentuk pasir. Beberapa tahun kemudian terjadi lagi seperti itu. Tetapi pada awal tahun 2016, saya mengalami sakit yang luar biasa. Saya tahu ini batu ginjal saya kumat lagi. Saya sudah minum obat, tidak sembuh. Saya mengalami demam tinggi 40 derajat ke atas. Segala obat sudah saya minum, baik lokal maupun impor. Dan saya juga pindah-pindah ke dokter sampai akhirnya seorang dokter di rumah sakit berkata, saya harus dioperasi. Tapi saya tidak mau karena saya takut dioperasi. Sampai dokternya berkata, segala resiko ibu yang tanggung ya. Dia sampai suruh saya tanda tangan, ini ibu tanggung semua resikonya ya. Kalau ada apa-apa sampai ibu bisa lewat. Tapi saya tetap pulang aja gitu. Tentu dokter punya alasan atas itu karena waktu saya datang ke dokter itu saya sudah dalam kondisi di kursi roda karena saya sudah tidak sanggup lagi untuk berjalan. Hingga suatu malam saya terbangun karena demam yang sangat tinggi, badan saya menggigil luar biasa seperti dicelupkan di dalam es batu, kaki saya semua udah dingin. Saya sudah pakai kaos kaki, sudah pakai selimut berlapis-lapis. Tapi saya tetap kedinginan, badan saya tetap panas, saya juga pindah ke ruangan yang kosong yang tidak ada AC. Nah, disitulah saya berkata sama Tuhan, Tuhan kalau Tuhan mau ambil nyawa saya siap. Tapi kalau Tuhan mau sembuhkan saya, sembuhkanlah. Tiba-tiba ada satu lagu yang ditaruh di dalam hati saya menyanyikan lagu itu. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuh. Saat itulah badan saya yang tadinya panas, tiba-tiba panasnya turun, yang dingin, tiba-tiba badan saya terasa hangat sekali. Saya merasakan tubuh saya sudah sembuh, saya sudah sehat. Tetapi suami saya tetap membawa saya ke dokter keesokannya. Dan dokter kasih obat segala macam untuk mengeluarkan batunya, tetapi batu itu tidak keluar. Saya sudah bisa beraktivitas normal seperti biasa, saya sudah bisa kemana-mana dan melakukan segala aktivitas seperti biasa. 2 bulan kemudian sakit itu timbul lagi, saya katakan kepada anak saya, tolong doakan mami ya, perut mami sakit, kayaknya ada batu lagi. Anak saya baru berumur 10 tahun dan satu lagi di bawahnya. Nah mereka cuma doa yang sederhana, 2 hari kemudian batu itu keluar 7 mm dalam bentuk halus dan padat seperti batu cincin. Pada tahun 2022 perut saya mulai sakit lagi. Saya langsung tahu ini batu ginjal lagi. Tapi sakit yang kali ini membuat saya demam hingga 41 derajat. Badan saya menggigil luar biasa, udah seperti sakit Parkinson. Nah disitulah suami saya membawa saya ke rumah sakit, HB-nya sudah 7 lebih dan dokter suruh saya ESWL dan saya menjalankan ESWL tapi nggak langsung sembuh juga, masih ada demam dan akhirnya sembuh. Kenapa dari muda saya bisa sakit batu ginjal? Itu karena pola hidup saya yang tidak sehat. Saya hanya suka minum kopi dan teh, air putih hanya setelah makan saja. Tanggal 26 Maret 2025 ketika mengumpulkan dana mission trip, saya merasakan sakit perut lagi. Saya tahu ini batu ginjal, kali ini sakit banget karena biasa mesti diketok-ketok ini cuma disentuh doang, perut saya itu sakit banget. Dan suami saya suruh saya ke dokter karena sebentar lagi lebaran. Takutnya nanti nggak ada dokter buat ESWL.
Akhirnya ke dokternya sudah cuti dan dokter umum memberikan saya obat untuk mengeluarkan batu itu. Tetapi batu itu tidak keluar, tapi badan saya malah semakin hari semakin panas. Pada hari Kamis ada teman saya yang telepon, bagaimana dengan dana mission trip kamu? Saya katakan belum terpenuhi, tapi saya yakin, saya percaya dengan iman ini akan terpenuhi. Dan saya juga kurang enak badan. Lalu dia mendoakan doa sepakat. Setelah itu pada hari Sabtu pagi jam 2 pagi saya terbangun dengan sakit yang luar biasa banget di pinggang saya. Badan saya panas tinggi. Saya duduk, saya berdoa. Saya berdoa sama Tuhan karena saya percaya setelah di Keris ini saya punya pembaharuan budi seperti di Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saya percaya kalau sakit penyakit itu bukan dari Tuhan. Sakit penyakit itu adalah karena apa yang kita tabur. Saya bertindak dengan otoritas dan kuasa Yesus yang ada di dalam saya. Saya yakin dan percaya kesembuhan sudah ada di dalam saya. Jadi saya beraktivitas seperti biasa. Saya tidak mengentertain sakit itu seperti dulu. Kalau dulu saya cuma bisa tidur, terus muntah, sakit kepala dan segala macam. Dan saya nggak berani beraktivitas sama sekali, hanya tidur saja dan makan tidur. Tapi kali ini saya tetap aktivitas seperti biasa karena saya percaya penyakit itu bukan dari Tuhan. Dan pada malam itu juga saya katakan, pada penyakit ini saya katakan segala sakit penyakit, segala batu yang ada di ginjal saya, segala infeksi kau keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Dan aku percaya kesembuhan telah terjadi atas saya di dalam nama Tuhan Yesus. Saat itu juga panas saya yang lagi tinggi, perut saya yang sedang sakit, tiba-tiba itu badan saya merasa sehat gitu. Badan saya merasa sehat dan panas itu turun dengan otomatis. Kemudian saya tidur lagi, besoknya jam 11-an. Ketika saya buang air kecil, batu itu keluar 5 mili dalam bentuk kasar seperti batu karang. Saya percaya hal itu terjadi seperti di Matius 8 ayat 17, supaya genaplah firman yang disampaikan Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Dan di Yakobus 5 ayat 15a, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Saya percaya Tuhan yang begitu besar, Tuhan yang begitu mengasihi, sungguh-sungguh begitu dahsyat. Saya sampai kagum banget, hebat banget Tuhan. Saya percaya kesembuhan itu sudah terjadi di dalam hidup saya. Demikianlah kesaksian saya, terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.